ketika beliau wafat, Imam Haddad wafat, beliau berkata, ini tukang sapu ini dan termasuk aulia illah. Beliau berkata, Imam Haddad hari ini meninggal katanya. Kata beliau, biasanya beliau tiap hari ini tawaf di Ka'bah katanya. Tapi malam kemarin saya enggak melihatnya. Berarti beliau telah wafat katanya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sahabat Mahya, podcast Majlis Hikmah Alawiyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang diwan karya salah seorang tokoh Alawiyin yang berasal dari kota Tarim Hadramut, yaitu beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya dengan Al-Habib Hamid ini kita membahas tentang bagaimana sosok Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka sekarang kita akan lebih dalam lagi masuk ke lubuk di dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berkenaan dengan diwan. Mungkin terlebih dahulu kita sapa guru kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Gadri. Assalamualaikum Habib Hamid. Waalaikumsalam. Apa kabar Habib, sehat? Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga sehat afiat Habib. Amin. Alhamdulillah, setelah di pertemuan yang sebelumnya kita mengenal tentang Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sosok ketawaduan dan banyak sifat yang antum telah sampaikan kepada kita di dalam podcast ini. Maka pada kesempatan kali ini mungkin kita akan lebih dalam mengenali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan dan syair-syair yang beliau tuliskan di dalam kitab diwan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mungkin antum bisa lebih memberikan pencerahan kepada kami Habib. Fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lagi-lagi kita sebetulnya harus memulai dari mana ketika mau berbicara tentang ilmu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, sebab beliau adalah sosok pembaharu pada agama ini. Kemudian yang kita selami di sini adalah sebuah lautan yang menurut kami adalah tiada bertepi. Allah. Sehingga kalau kita berbicara tentang diwan, entah berapa episode harus kita habiskan, itu pun tidak mungkin kita bisa membahasnya karena keterbatasan kami. Namun kita duduk di sini sebagai bentuk tataful. Barangkali dengan kita sedikit mengetahui apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Haddad, kita dapat berkah di situ. Amin, insyaallah. Kita dapat kebaikan di situ. Karena memang diwan ini luar biasa. Beliau pernah mengatakan, man indahu hadad diwan la yahtaj ila ghairihi. Siapa yang memiliki diwan ini enggak perlu yang lain. Karena saya meletakkan sesuatu yang tidak ada di kitab-kitab yang lain. Beliau banyak punya karangan. Beliau banyak punya karangan seperti silsilah yang kita kenal, silsilah Imam Al-Haddad. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang adalah diwan beliau. Diwan beliau itu, di mana di dalam diwan itu berisi macam-macam ungkapan beliau, baik munajah yang pernah beliau sampaikan, kemudian juga pujian-pujian, terutama ungkapan beliau bermunajah kepada Allah, kemudian pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula nasihat-nasihat ketika beliau muhasabah terhadap dirinya, beliau ungkapkan dalam diwannya itu yang sebetulnya cocok buat kita semua. Kemudian bermacam-macam ilmu, bahkan sejarah. Beliau berbicara tentang peradaban para nabi itu. Beliau berbicara dari Nabi Adam sampai para sahabat-sahabat, terus pada tabi'in dan seterusnya. Manaqib para aulia ahlu sunnah wal jamaah secara umum, mulai dari para sahabat, kemudian para tabi'in seperti Imam Ali Zainal Abidin, kemudian orang-orang yang setelah beliau, para sufi-sufi
yang terkenal, yang kita kenal dengan Ainiyah, qasidah Ainiyah dan lain sebagainya. Di samping nasihat-nasihat yang sangat berharga yang beliau ungkapkan di dalam diwan tersebut. Namun kalau kita berbicara tentang munajah dan ungkapan hati beliau, ya ini ungkapan seorang kutub. Ya gimana kita menerjemahkannya? Bagaimana kita membayangkannya? Tentu sulit untuk merasakan apa yang pernah beliau rasakan. Kita hanya mungkin bisa meraba-raba sedikit daripada apa yang beliau sampaikan. Nah, ini diwan yang beliau ungkapkan. Nah, di dalam diwan itu seperti yang saya sebutkan ada beberapa isi di situ, baik yang berkaitan dengan munajah, berkaitan dengan pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang berkaitan dengan nasihat, ataupun berkaitan dengan ilmu, sejarah dan lain sebagainya. Dan kebanyakan seperti yang diucapkan oleh Al-Habib Omar bin Zain bin Sumit, salah satu daripada murid beliau, mengatakan aktsaru diwanul Habib wa qasaidihi kulliha fil haramain asy-syarifain. Kebanyakan diwan yang beliau tulis itu, yang ditaruh di qasidah-qasidah beliau, itu kebanyakan di tanah haram, di Makkah ataupun di Madinah. Beliau menyusun itu di kota haram. Ya. Bahkan qasidah yang populer misalnya, itu jawaban daripada qasidah yang sering kita qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari gitu. Itu adalah jawaban dari Syekh Husin Bafadhal, di mana selama beliau berada di tanah haram, beliau bersama dengan Syekh Husin Bafadhal ini, beliau menulis beberapa pertanyaan kepada Imam Haddad dan dijawab dengan qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Itu luar biasa, isinya juga sangat luar biasa. Nah, kita di sini kalau kita membedah ya sedikit daripada apa yang pernah beliau ucapkan, pernah beliau mengatakan qala alladhi yukannisu lil haram al-makki wa kana min awliyaillah mu'asir li sayyidil habib lailata wafat sayyidil Abdullah al-Haddad asbaha yuhaddithu anna al-habib Abdullah al-Haddad qad mata. Diceritakan adalah seorang wali yang dia bertugas berkhidmah untuk membersihkan tanah haram, membersihkan Masjidil Haram di Makkah ini. Ketika beliau wafat, Imam Haddad wafat, beliau berkata, ini tukang sapu ini dan termasuk aulia illah. Beliau berkata, Imam Haddad hari ini meninggal, katanya. Udah tahu dia. Sehingga orang-orang bertanya, faqila lahu bima arafta dzalik, dari mana kau tahu? Ini Syekh berkata, anni anduruhu kulla yaumin wa kulla lailatin ya'ti yatuf bil Ka'bah wa inni lam arahu al-yawm fa araftu annahu qad mat. Allah. Kata beliau, biasanya beliau tiap hari ini tawaf di Ka'bah katanya. Tapi malam ini, malam kemarin saya enggak melihatnya, berarti beliau telah wafat katanya. Allah. Sehingga wajar kalau dibilang bahwa kebanyakan diwan beliau dikarang di Makkah dan di Madinah, di tanah haram. Padahal beliau cuma beberapa hari tinggal di Makkah dan di Madinah ketika beliau sedang melakukan haji. Insyaallah. Itu tentang beliau, Masya Allah ya. Tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalam diwan ini. Dan banyak orang-orang yang memuji diwan ini dengan pujian-pujian yang sangat luar biasa dari kalangan para ulama. Misalnya kita di sini di dalam muqaddimah, di dalam al-madaih allati qilat fid diwan, pujian-pujian para ulama terhadap diwan ini. Bagaimana mereka menganggap begitu agungnya diwan ini. Di dalam ungkapan yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama, di antaranya beliau mengatakan qad hawa haqqan uluman nafi'ah wa basatinan thamruha yani'ah, katanya. Di dalam diwan ini
mengandung ilmu-ilmu, memang benar-benar katanya haqqat, mengandung ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan di dalamnya terdapat basatin, bustan, atau kebun-kebun yang di situ ada pohon yang berbuah, ya. Famurha yani'ah, yang buahnya sangat rindang, lezat, nikmat begitu. Luzhatul arwahi li bihi taghtadi. Gimana itu menjadi hiburan bagi ruh kami, yang dengan itu kami merasakan kenikmatan, makanan ruh bagi kami. Wa shifaa'un lil qulubil muji'ah, dan merupakan obat bagi hati yang sakit. Itu yang ada di dalam diwan ini. Man yurid yatlubu lil ilmi yajid kullu ilmin dimnahu qad wada'ah. Siapa yang pengen menuntut ilmu, dia akan mendapatkan setiap ilmu telah ditaruh oleh Imam Haddad di dalam kitab tersebut. Masya Allah. Jadi semua ilmu, berbagai macam disiplin ilmu ada di dalam diwan tersebut. Fa'akthirid darsalahu ma'a fikratin taktabis minhu uluman wasi'ah, katanya. Fa'akthirid darsalahu, maka perbanyaklah untuk mempelajarinya. Mempelajari apa? Diwan ini. Tapi disertai dengan pemikiran yang mendalam, perenungan yang mendalam, bukan hanya dibaca atau hanya didengarin, dinikmatin. Meskipun dinikmatin secara lagu aja udah enak. Ya. Apalagi sampai kita menikmati isi dan sari yang ada di dalamnya. Wah, ini akan tenggelam di dalam kenikmatan yang berbeda. Makanya dikatakan taktabis minhu uluman wasi'ah, maka engkau ketika mempelajari akan mendapatkan ilmu yang begitu luas. Ilmu yang begitu luas. Fahuwa bahrun zakhirun laisa lahu sahilun ya sahibi kun jami'ah. Maka fahuwa bahrun, ini diwan merupakan bahar, lautan. Lautan yang begitu dalam, berombak, yang zakhir katanya, tidak ada tepinya. Laisa lahu sahil. Allah, luas banget ini. Ya sahibi, wahai sahabatku, kun jami'ah, jadilah engkau mengumpulkan, artinya mempelajari, memiliki, mengkajinya. Nazimuhu qad qala, katanya. Di mana penulisnya, nazimnya, Imam Haddad maksudnya, berkata, benar-benar telah berkata, man yahfadhu min qawlina syai'an yajidhu nafi'ah. Siapa yang menghafal sedikit daripada ucapan kami, ya enggak semuanya, sedikit saja, maka akan bermanfaat. Nanti akan diceritakan itu ucapan beliau yang mengatakan, hafallah qasidah-qasidah kami, karena siapa yang menghafal qasidah-qasidah kami akan bermanfaat hatta di alam barzakh. Allah. Bahkan diceritakan kan bahwa al-Imam ada seseorang, orang tarim, orang awam. Dia awam banget begitu. Ketika meninggal dunia dan wafat, akhirnya ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, ketemu Munkar Nakir. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman dia di antara yang dia hafal sehari-hari adalah ucapan Al-Adni, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus. Berupa apa? Wa dzikrul aidarusil qutbi ajala anil qalbis sada lis-sadiqina, katanya. Wa dzikrul aidarus, ingat Imam Idrus, katanya. Ketika ditanya kayak gitu, ternyata di situ ada Imam Idrus, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang memberi syafaat kepadanya di dalam alam barzakh tersebut. Nah, beliau menganalogikan seperti itu. Siapa yang hafal dari ucapan kami, maka akan bermanfaat di alam barzakh. Nanti akan kita bahas itu qasidahnya semacam apa. Ya Allah, tolonglah kasihin saya dengan obatku. Penyakitku ini, sakitku ini karena jauh dari kalian. Jauh darimu. Berarti kesembuhanku, obatku, qurbukum wa shifai. Dekat denganmu adalah obat bagiku.